Arman lahir di sebuah desa kecil di kaki bukit. Kehidupan di desa itu sederhana. Semua orang hidup rukun dan saling tolong-menolong. Sejak kecil, Arman sudah terbiasa hidup susah. Orang tuanya adalah petani yang bekerja keras siang malam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun hidup sederhana, Arman adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Ia selalu gembira membantu orang tua di sawah dan bermain dengan teman-temannya setelah pulang sekolah. Arman punya mimpi besar. Ia ingin menjadi seorang guru agar bisa berbagi ilmu dan membantu anak-anak di desanya meraih masa depan yang lebih baik. Sayangnya, kebahagiaan masa kecil Arman tidak lama. Saat Arman berumur 10 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia karena sakit yang tidak bisa diobati. Kehilangan kedua orang tua di usia yang masih sangat muda adalah pukulan berat bagi Arman. Dunianya hancur, ia merasa sendirian dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kedua orang tuanya tiada, Arman terpaksa tinggal bersama bibinya. Namun, kehidupan Arman di rumah bibinya jauh dari kata bahagia. Bibi Arman adalah orang yang kejam dan tidak peduli. Ia memperlakukan Arman dengan buruk, memaksanya bekerja keras seperti pembantu dan tidak mempedulikan pendidikan Arman. Setiap hari, Arman harus bangun sebelum matahari terbit untuk membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak. Setelah itu, ia harus membantu bibi berjualan di pasar sampai larut malam. Arman tidak punya waktu untuk bermain, belajar, apalagi memikirkan mimpinya untuk menjadi guru. Meskipun diperlakukan tidak adil, Arman tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha kuat dan tabah menghadapi cobaan hidup. Di tengah kesedihan dan keputusasaan, Arman selalu ingat pesan terakhir kedua orang tuanya untuk selalu berbuat baik dan tidak mudah menyerah. Tahun demi tahun berlalu, Arman tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan pekerja keras. Ia berhasil menyelesaikan sekolah di SMP, namun mimpinya untuk sekolah lebih tinggi lagi harus tertunda. Bibi Arman melarangnya sekolah lagi dengan alasan tidak punya biaya. Arman tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sadar bahwa dirinya tidak punya siapa-siapa lagi selain bibinya. Meskipun kecewa, Arman tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari pekerjaan agar bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi bibinya. Dengan ijazah SMP, Arman mulai mencari pekerjaan. Berbagai pekerjaan kasar ia lakukan, mulai dari menjadi kuli bangunan, pelayan restoran, hingga menjadi pengantar barang. Meskipun penghasilannya sedikit, Arman selalu bersyukur dan menjalaninya dengan semangat. Suatu hari, musibah kembali menimpa Arman. Saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan, Arman terjatuh dari ketinggian dan mengalami luka parah di kakinya. Ia harus dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi. Kecelakaan kerja itu membuat Arman harus istirahat total selama berbulan-bulan. Ia kehilangan pekerjaannya dan harus membayar biaya pengobatan yang mahal. Tabungan yang susah payah ia kumpulkan selama ini habis untuk membayar biaya rumah sakit. Arman merasa putus asa. Ia merasa hidupnya penuh dengan cobaan yang tidak ada habisnya. Kesedihan, kekecewaan, dan rasa sakit bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa sendirian dan tidak punya siapa-siapa untuk berbagi. Secercah harapan bernama Mira. Di tengah rasa putus asa, Arman bertemu dengan seorang perawat bernama Mira. Mira adalah perawat yang baik hati dan perhatian. Ia selalu menyemangati Arman dan membantunya dalam proses penyembuhan. Mira sering bercerita tentang hal-hal positif kepada Arman, tentang arti kehidupan, tentang harapan, dan tentang mimpi. Mira mengajarkan Arman untuk selalu bersyukur dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Pertemuannya dengan Mira seperti secercah harapan bagi Arman. Mira mampu membangkitkan semangat hidup Arman yang sempat padam. Arman merasa mendapatkan seorang kakak yang selalu mendukung dan menyemangatinya. Menemukan pelarian dalam tulisan. Selama masa penyembuhan, Arman menghabiskan banyak waktu di rumah sakit. Ia merasa bosan dan kesepian. Untuk mengisi waktu luang, Mira meminjamkan Arman beberapa buku bacaan. Arman mulai membaca buku-buku yang dipinjamkan Mira. Ia membaca berbagai macam buku, mulai dari novel, biografi, hingga buku-buku motivasi. Melalui buku, Arman seperti diajak berpetualang ke dunia lain. Ia belajar banyak hal baru dan menemukan inspirasi dari kisah-kisah inspiratif yang ia baca. Suatu hari Arman terpikir untuk mencoba menulis. Ia ingin menuangkan isi pikiran dan perasaannya ke dalam sebuah tulisan. Arman mulai menulis tentang pengalaman hidupnya, tentang masa kecilnya, tentang kehilangan orang tuanya,
tentang kehidupannya bersama bibinya, tentang kecelakaan kerja yang ia alami, dan tentang pertemuannya dengan Mira. Kata-kata yang menyembuhkan. Awalnya, Arman menulis hanya untuk kesenangan semata. Ia tidak berniat untuk menunjukkan tulisannya kepada orang lain. Namun, Mira yang mengetahui bakat menulis Arman selalu menyemangatinya untuk terus menulis. Mira percaya bahwa Arman memiliki bakat terpendam yang bisa ia kembangkan. Arman pun mulai menulis dengan lebih serius. Ia menuangkan semua isi hatinya dalam tulisan. Kata demi kata, ia susun menjadi kalimat-kalimat indah yang penuh makna. Arman tidak menyangka bahwa menulis bisa menjadi obat untuk dirinya sendiri. Melalui tulisan, Arman bisa melepaskan semua beban pikiran dan perasaannya. Ia merasa lebih tenang dan damai setelah menulis. Arman menyadari bahwa menulis bukan hanya sekadar hobi, tetapi juga cara untuk mengekspresikan diri dan berbagi cerita dengan orang lain. Semangat baru, tujuan baru. Semakin sering menulis, Arman semakin mahir merangkai kata. Ia belajar banyak hal tentang dunia kepenulisan, mulai dari teknik menulis, pemilihan kata, hingga pengembangan cerita. Arman semakin bersemangat untuk terus mengasah kemampuan menulisnya. Mira melihat ada potensi besar dalam diri Arman. Ia mendorong Arman untuk mengirimkan tulisannya ke media massa. Awalnya Arman ragu-ragu. Ia tidak yakin tulisannya akan diterima. Namun, Mira terus meyakinkan Arman bahwa tulisannya bagus dan layak untuk dibaca orang lain. Akhirnya, Arman memberanikan diri untuk mengirimkan salah satu tulisannya ke sebuah majalah. Betapa terkejutnya Arman ketika beberapa minggu kemudian ia mendapat surat balasan dari majalah tersebut. Tulisannya dimuat. Arman tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia dan bangganya. Perjuangan menuju kesuksesan. Kesuksesan pertamanya semakin memotivasi Arman untuk terus berkarya. Ia semakin giat menulis dan mengirimkan tulisannya ke berbagai media massa. Tidak semua tulisannya dimuat, namun Arman tidak pernah menyerah. Ia menjadikan setiap penolakan sebagai cambuk untuk terus belajar dan berkembang. Arman menyadari bahwa jalan yang ia tempuh tidaklah mudah. Dunia kepenulisan penuh dengan persaingan, namun Arman tidak gentar. Ia terus mengasah kemampuan menulisnya dan berusaha menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Perlahan tapi pasti, nama Arman mulai dikenal di dunia kepenulisan. Tulisannya banyak disukai pembaca. Arman sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai seminar dan lokakarya kepenulisan. Jalan berbatu mengarah ke puncak. Dari seorang pemuda desa yang putus asa, Arman menjelma menjadi seorang penulis muda berbakat yang inspiratif. Ia telah menerbitkan beberapa buku dan tulisannya menginspirasi banyak orang. Arman membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk meraih mimpi. Kehidupan Arman pun berubah drastis. Ia tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Ia bisa hidup layak dari hasil karyanya. Arman bahkan bisa membeli rumah sendiri dan membantu biaya hidup bibinya yang dulu pernah memperlakukannya dengan buruk. Meskipun telah meraih kesuksesan, Arman tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia tetap rendah hati dan selalu berbagi inspirasi kepada orang lain. Arman percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Harapan yang tak pernah padam. Kisah hidup Arman adalah bukti nyata bahwa jalan hidup manusia memang penuh liku. Ada kalanya kita dihadapkan pada cobaan dan rintangan yang menguji kesabaran dan keteguhan hati. Namun, selalu ada harapan bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Seperti jalan setapak berbatu, hidup memang tidak selalu mudah. Akan ada batu kerikil yang tajam, jalanan yang menanjak, dan jurang yang menganga. Namun, di balik semua itu, tersimpan keindahan dan kebahagiaan yang menanti untuk kita temukan. Arman telah membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan pantang menyerah, kita bisa mengatasi segala rintangan dan mencapai impian kita. Selalu ada harapan di setiap langkah, selama kita mau terus melangkah.